Ternyata hanya ada 3 cara kita bisa bahagia karena uang. Nomor 1, happy money ini kita happy karena bisa menikmati. Yang kedua, happy money ini karena kita bisa amal. Yang ketiga, happy money ini timbul ketika kita bisa investasi. Yang pertama, happy money timbul karena kita bisa menikmati. Itu ternyata 97% orang tidak usah diajarin. Hanya 1-2% orang yang pelit melilit, gutil metitil, ngirit keceret. Tahu keceret ke belakang, cepat di celana. Nah, itu keceret. Kalau banyak namanya kecorot. Nah, itu banyak sekali. Jadi 1-2% ini begitu hidupnya hemat, mati nggak pernah menikmati kekayaannya. Yang menikmati ya orang lain, anak-anaknya, kemudian pasangannya dengan mantan pacarnya. Jadi dia yang kerja, yang nikmati malah pasangannya dan mantan pacarnya. Wah, nggak bagus itu gitu ya, kurang jos. Nah, sekarang begini, boleh nggak kita terus tetap menikmati? Boleh. Nanti saya akan ajarkan ilmunya bagaimana menikmati tanpa harus merasa bersalah gitu ya. Nah, yang kedua, happy money itu timbul karena kita bisa. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari video-video ini. Ingat, subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan update rutin dari video-video saya dan tekan tombol notification, yaitu tombol lonceng, sehingga Anda menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video tips saya. Dan bila video ini betul-betul membawa manfaat, silahkan share kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan. Subscribe gratis, tis. Yang kedua, happy money itu timbul karena kita bisa amal. Happy money timbul bisa amal ini ternyata 60-70% orang di dunia tidak perlu belajar karena sudah diajarin di agama kita masing-masing, dan biasanya kita bisa mendapatkan kenikmatan instan. Begitu kita memberi, orang bilang terima kasih, oh feeling so good. Kita membantu, kita melihat orangnya berubah, wah kita feeling so good. Jadi 60-70% tidak perlu belajar. 30-40% orang tetap harus belajar bagaimana bisa amal. Kalau happy money karena kita bisa investasi, ternyata itu hanya 10% orang yang tidak perlu belajar. 5-10 lah. 90-95% orang harus belajar happy bisa investasi. Kalau kita masih muda atau kita belum punya banyak uang, ya happy kita harusnya nomor 1 itu adalah karena bisa investasi. Masih muda, ya kalau punya duit dinikmati boleh nggak? Boleh, tapi porsi investasinya harus lebih besar. Amal harus nggak? Harus, wajib, sesuai dengan kewajiban agama kita masing-masing. Lebih besar silahkan gitu ya. Tapi dalam hal pada waktu kita masih muda dan uangnya masih belum banyak, porsi untuk investasinya dari penghasilan kita, entah itu dari kerja, entah pasif income kita yang masih belum banyak, atau entah dari portfolio income kita atau capital gain kita yang belum besar, itu porsi paling besarnya adalah untuk investasi. Boleh nggak kita seneng-seneng atau healing-healing atau beli barang yang konsumtif? Boleh. Kalau kita mau healing-healing, alangkah baiknya healing-healing dengan disiplin. Setelah kita disiplin mengalokasikan untuk investasi sekian, ada sekian persen memang kita untuk healing-healing nanti. Tapi banyak anak sekarang atau manusia yang hidup di dunia hari ini healing-healing tanpa disiplin. Seharusnya disiplin dulu baru healing-healing. Setelah kita disiplin minimal 3 bulan menyisihkan sekian untuk investasi, sekian untuk senang-senang, yang investasi diinvestasikan, yang senang-senang silahkan dihabiskan. Misalnya mau beli barang yang konsumtif. Barang konsumtif itu apa sih Pak Tung? Barang yang kalau kita beli harganya turun, itu konsumtif. Barang yang waktu kita beli, kita harus tiap bulan keluar duit lagi. Contohnya apa Pak Tung? Beli mobil, menurut saya konsumtif. Pak, untuk kerja, apakah untuk kerja harus naik mobil, naik motor boleh nggak? Apakah harus motor baru? Nah, Anda harus bisa membedakan antara perlu dan kepingin. Kalau hanya kepingin, hati-hati. Tapi kalau perlu, silahkan. Tapi jangan membuat pengen jadi perlu. Nah, ini. Kalau Anda kepingin misalnya satu yang barang konsumtif. Oh, saya mau beli mobil harganya 200 juta. Boleh nggak? Boleh. Ketika Anda mencapai target. Targetnya apa? Minimal tahun tersebut Anda bisa investasi 3 kali lipat dari barang konsumtifnya. Misalnya 200 juta. Anda tahun ini Anda bisa menghasilkan 1 miliar, 200 juta untuk biaya hidup, biaya dan lain sebagainya. 600 juta bisa untuk investasi, 200 juta silahkan beli mobil. Jadi tetap happy-happy kok. Banyak orang bilang, Pak Tung ini kan sadis, ngajarin sadis. Apa itu? Sabar dan disiplin. Berarti pada waktu dulu Pak Tung masa mudanya menderita terus ya? Enggak. Saya tetap healing-healing kok. Saya tetap ke luar negeri, saya tetap jalan-jalan, saya tetap beli barang-barang yang saya inginkan. Tapi dengan cara tadi, investasi saya jauh lebih besar dari yang untuk healing-healing atau untuk barang konsumtif. Saya healing-healing setelah saya disiplin. Saya konsumtif setelah saya mencapai target income saya yang saya investasikan ke aman dan menguntungkan 3 kali lipat dari barang yang konsumtif saya. Nah, berikutnya, happy money bisa amal. Tentu saja
kalau Anda masa-masa menengah, kalau saya kan saya bagi umur gitu ya. Umur-umur masa muda saya, masa-masa produktif sampai umur 55 itu porsi investasi saya lebih besar daripada untuk yang happy-happy. Yang amal tetaplah, silahkan tetap harus amal. Jadi masa muda tetap amal. Tapi masa menengah nih, 55 sampai 75 ini, ya masa-masa menikmati. Kalau masa-masa menikmati, kalau masa muda saya cukup disiplin, cukup cerdas untuk melakukan investasi, maka masa-masa menikmati saya jadi lebih nikmat. Saya mau beli mobil 1 tahun, beli 3, selama itu dari passive income saya boleh. Tapi biasanya saya kaitkan dengan umur. Kalau umur 50-an ya saya sudah mulai 50, mulailah 50% saya nikmatin, terus kemudian 40% diinvestasikan ulang, 10% untuk amal. Tapi ketika masa sudah usia lanjut, Pak Tung, kenapa kalau masa-masa umur 55, 75 itu Anda menikmati? Karena kalau nanti umur 75, umur 85, umur 95, kan nggak usah menikmati lagi. Anda beli Ferrari, masuk ke dalam sudah drosor-drosor, nggak bisa. Ya, Anda mau pergi ke luar negeri, sudah kakinya nggak kuat, ya bahaya. Doakan sih, tetap kuat terus. Tapi kan lebih baik kita masih kuat, ya kita menikmati. Nah, kemudian masa-masa umur 75 ke atas, nah Anda mau beli Ferrari, ya mungkin sudah bosan, beli Lambo yang nyetir sudah nggak bisa, mau ke Perancis masih seneng sih, tapi energinya sudah berat, mau ke sana ya sebetulnya sudah 16 kali gitu ya, mau ke New Zealand ya sudah 9 kali, ya tetap seneng, tapi mungkin energinya sudah tidak setinggi dan excitementnya sudah tidak setinggi pada waktu kita di awal-awal. Apa yang dilakukan umur 75 ke atas? Amalnya diperbesar, investasinya tetap dikecilin gitu ya, jadi nikmatinya boleh Anda silakan nikmatin, tapi porsi amalnya besar. Jadi amalnya tadi bisa 50%, bisa 75%, silakan. Jadi hidup Anda makin bermanfaat, makin berarti semakin Anda tua. Satu hari saya banyak baca buku, kemudian saya banyak belajar, saya bangun jam 3 pagi. Mendadak saya mendapatkan pencerahan. Aha, iya, ternyata happy money, orang yang happy karena money itu cuma 3 kegiatan saja. 1, happy money karena bisa menikmati. 2, happy money karena bisa amal. Yang ketiga, happy money karena bisa investasi. Saya langsung bangunin anak saya jam 3 pagi. Ini true story. Kemudian saya bangunin, nak papa dapat pencerahan. Tak kasih duit ya nak ya. Ini 300.000. Kamu harus belajar bahwa kamu harus bisa nikmatin ya. Yang 100.000 kamu pakai aja. Beli apa yang kamu seneng, beli makanan boleh, beli apa, pokoknya harus habis. Ini kamu bisa nikmati. Kemudian yang 100.000 kamu amalkan. Loh, amalnya untuk apa Pak Anu? Ada apa sih Pak laki-laki ngantuk begini? Amalnya untuk apa sih Pak Anu? Ya kamu beliin makanan untuk satpam, untuk yang 50.000 untuk yang kamu kenal, 50.000 yang untuk kamu yang tidak kenal. Loh, kalau Pak Satpam itu termasuk kategori kenal nggak? Lah kenal nggak kamu? Ya kenal. Kalau guru Mandarinku Pak tuh biasanya dibully orang itu boleh nggak? Tuh masuk kenal? Kenal. Nah Anda kasih yang kenal, 50.000-nya belikan apa atau apa, kasih yang tidak kenal. Oh, supaya Anda bisa happy karena bisa aman. Yang ketiga nak, 100.000-nya harus kamu investasikan. Taruh ke tempat yang aman dan menguntungkan. Di mana itu Pak? Ya sementara taruh bank dulu. Kalau nanti sudah ngumpul banyak, boleh beli properti, boleh beli emas, atau mulai membangun bisnis yang aman dan menguntungkan yang sudah terbukti, silakan. Ternyata bertahun-tahun saya pelajarin, memang happy money ini perlu kita jalani. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, Anda dapat informasi. Kemudian share kepada orang lain dan like, karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat.